Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan urusan kita semakin dimudahkan, rezeki kita semakin dilancarkan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan, tapi satu dulu yang kita jawab pada hari ini, yaitunya bagaimana cara warga asing yang ada di Malaysia ini untuk mendapatkan vaksin. Karena kan sekarang sedang ramai-ramainya, sedang gencar-gencarnya nih di Malaysia ini untuk vaksin. Ada itu apakah Sinovac atau Pfizer atau lain-lain. Jadi yang menjadi pertanyaan itulah tadi, bagaimana nih warga asing ini bisa mendapatkan vaksin di Malaysia ini, yang tinggal di Malaysia ini. Jadi sebenarnya ini ada beberapa cara ya. Dan alhamdulillah hari itu saya sudah mendapatkan vaksin, hari itu Kamis ya, Kamis sebelum Raya Haji kemarin. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk vaksin ini. Kalau saya lihat nih, yang mana saya dapatkan vaksin ini melalui MySejahtera. Jadi cara yang pertama untuk mendapatkan vaksin di Malaysia ini bagi warga asing adalah dengan mendaftar di MySejahtera. Jadi ada juga saya tanya, ada nggak MySejahtera? Dia kata nggak ada. Susah juga kalau nggak ada MySejahtera ya. Karena kita di Malaysia ini kemana-mana harus MySejahtera. Nanti daftar di tempat masuk harus ada MySejahtera. Dan nanti pun di MySejahtera itu ada namanya untuk mendaftar vaksin. Jadi kita isi dengan nama kita, nomor paspor kita, dan biodata-biodata yang diperlukan, seperti di mana tempat tinggal kita, apa nomor handphone kita. Nah, kita berikanlah biodata itu supaya nanti kita bisa dapatkan urutan vaksin. Jadi kalau kita sudah mengisi, kita tinggal menunggu hasilnya kapan kita akan dipanggil. Seperti saya hari itu saya mendaftar bulan 2 awal tak silap. Jadi waktu itu saya mendaftar itu mendapat urutan 1 juta lebih. 1 juta lebih. Waktu itu saya pikir mungkin lambat dapat. Tapi rupanya alhamdulillah bulan 7 nih dapat. Alhamdulillah bulan 7 dapat sebelum Raya Haji kemarin. Itu urutan 1 juta lebih. Mungkin sekarang tuh udah 11 juta atau mungkin di atas 20 juta ya. Jadi pastikan kita mendaftar melalui MySejahtera untuk mendapatkan vaksin di Malaysia ini. Dan cara yang kedua adalah dengan Selfak. Selfak ini adalah Selangor vaksin. Di Selangor nih sekarang, saya pun duduk di Selangor. Di Selangor ini sekarang sedang gencar-gencarnya, sedang heboh-hebohnya untuk vaksin. Jadi di sini pihak majikan perlu mendaftarkan pekerjanya melalui Selfak ini. Jadi kita sendiri agak susah juga. Pihak majikan yang akan mendaftarkan pekerjanya. Jadi nanti ketika majikan telah mendaftarkan sesuai dengan biodatanya, dengan paspornya, dan lain-lain, jadi nanti tinggal menunggu kapan dipanggil. Dan cara yang ketiga inilah lebih kepada teman-teman yang bekerja di pembinaan. Nanti namanya itu CIDB. Jadi nanti bagi teman-teman yang bekerja di tapak pembinaan ini bisa mendaftar di situ, tapi juga melalui majikannya. Jadi inilah 3 cara bagi warga asing untuk mendaftar vaksin di Malaysia ini. Karena sangat ramai juga warga asing di Malaysia ini, termasuklah kita sendiri warga negara Indonesia. Jadi saya sarankan kepada sahabat semua untuk marilah vaksin, karena nanti memudahkan kita untuk pulang. Apakah pulang ke Indonesia atau balik ke sini lagi Malaysia. Apalagi sekarang kabarnya itu kan kalau ingin naik pesawat itu mesti mendapatkan nanti dos yang pertama, vaksin suntikan dos yang pertama. Tapi dengan kita telah mendapatkan vaksin itu, dos pertama, dos kedua, kita akan dapatkan sertifikat kalau kita sudah mendapatkan vaksin. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari kerajaan Malaysia dan juga pemerintah kita Indonesia. Bagi kita yang sudah ada vaksin mungkin memudahkan langkah kita untuk berikutnya. Mungkin memudahkan untuk pergi luar negeri atau lihat saja nanti. Yaitu terpulang kepada kebijakan negara masing-masing. Tapi yang sekarang ini mari kita sama-sama vaksin dulu, karena kita ini hanya berusaha ya usaha kita ini dengan menjaga SOP, dengan daftar vaksin ini, dan akhirnya setelah itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabak-wabak penyakit ini. Dan itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ada 3 cara tadi. Dan silahkan share video ini kepada yang lainnya, mudah-mudahan lebih ramai lagi yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.